Oke guys, balik lagi dengan Dick James Channel, yaitu Free Talk Dialog masih bersama Pak Eja. Nih Mhm. kita ngebahas hal-hal yang lain lagi nih. Iya. Tadi ada sedikit, itu Bapak nyari di mana sih Kok topiknya tuh? kok ada dong? Ada ya. Ada Tapi ide yang melewat. oke, tapi topiknya itu tadi bagus banget bahwa gimana tadi Pak? Coba-coba. Kebahagiaan itu sebetulnya perjalanan atau tujuan. Oke. Nah. Ini ada beberapa lah yang dari orang pinter lah gitu Waduh, ya. waduh, waduh. Maksud pinter tuh yang dia berkapasitas dalam mengomong hal itu, mengungkapkan atau beropini tentang itu. Kalau yang saya dapat ya, Mhm. bahwa namanya hidup di dunia itu nggak akan ada kebahagiaan sebenarnya. Wah, Ya, wah. tapi yang yang Gimana? yang yang paling utama hidup di dunia itu bahwa kita tuh harus mencari ketenangan. Ah, iya. Bukan Jadi kebahagiaan ya. konsep kebahagiaan di kepala saya mah adalah ketenangan Ah, oke. dari segala hal. Mhm. Contoh, ketika kita nggak punya duit, kan nggak tenang. Tapi kita Betul. punya duit, tenang. Heeh. Bahagia nggak? Belum tentu. Gimana tuh? Nah, karena gini, ketika misalkan, oke sekarang pengen apa-apa susah lah ya. Mhm. Tapi nanti next misalkan udah berusaha setahun 2 tahun sampai akhirnya dapat sesuatu yang memang kita inginin, ya itu tuh ganti jadi rekam po. Eh, Ternyata nges. oh guys, alas ya. Nggak apa-apa nanti dikat. Eh masih tadi jadi bohong. Kebahagiaan itu ketenangan. Di kepala Ketika saya. nggak punya duit, meskipun tenang, belum tentu bahagia. Ya, karena gini, apakah duit itu menjamin kebahagiaan? Beda ya, menjamin dengan menunjang. Ah, Nah, saya memikirnya kalau duit itu bukan tujuan akhir. tapi Contoh gini lah, saya pengen banget punya mobil, mm, BMW gitu kan, katakan. heeh, Untuk meraih BMW, kita harus kerja. heeh. Kerja nyari BMW? Enggak kan? Cari Enggak, duit buat beli BMW. buat beli BMW. Nah, sesederhana itu kalau saya ngelihat konsep kebahagiaan sebagai ketenangan. Ketika kita punya BMW, kan tujuannya bukan duit tapi BMW, Heeh, gitu kan? ya, Anggaplah BMW itu kebahagiaan, mm, tapi kita raih dengan cara duit. heeh. Nah, makanya duit tuh nggak pernah jadi apa ya, final dari kebahagiaan, tapi tools, cara menunjang kita mencapai kebahagiaan itu Kebahagiaan, dengan duit. Tapi tidak selalu. Kalau saya bilang tidak selalu tuh berarti ya nggak semuanya yang terkait duit itu membahagiakan gitu. Ketika kita loba duit, oke lah masalah heeh, kita banyak yang selesai, heeh, gitu kan ya. heeh. Kebutuhan, keinginan, dan bikin kita bahagia belum tentu. Banyak orang kaya yang bosen dengan hidupnya Iya, and finally end their own life. Kan banyak banget. Berarti apa? Kebahagiaannya nggak dapet. mm, Jadi kebahagiaan tuh nggak bisa disamakan dengan sesuatu yang ada di dunia kalau menurut saya. oke. Gitu. Makanya yang bisa kita raih adalah ketenangan, Bukan kebahagiaan. bukan kebahagiaan. Itu yang saya dapat dari Ustadz Felix sebenarnya. Widih. Karena kalau mencapai kebahagiaan mah mustahil, ada aja itu masalah. Sampai kita emang benar-benar adanya di surga mungkin ya itu tadi. Gitu sih. Karena masuk akal, nggak cuman ke soal agama doang gitu, tapi emang Ya, secara logika emang masuk akal gitu omongannya Ustadz Felix terkait hal itu. saya jadi bingung definisi kebahagiaan menurut saya apa ya? Kalau buat Bapak kan tadi ketenangan ya. Iya, Saya lagi mikir, mungkin nih mah, mungkin bukannya saya tidak pernah merasa bahagia ya. iya. Maksudnya teh, saya mungkin akan merasa bahagia ketika saya ngapain. Saya mau lebih ke gini, hidup saya sekarang ya ini Hmm, mah. Saya berkaca karena belum ada belum kepikiran definisi bahagia menurut iya. saya kayak gimana. Saya mah merasa setiap hari asalkan cukup selesai. Hmm, Itu aja saya mah. Asalkan cukup selesai. Tidak ada kekhawatiran. Mungkin ketenangan yang tadinya, iya. yang bisa dikejar gitu maksudnya teh. Ketenangan yang tadi. Karena bahagia tuh kalau saya kan dapat dapat idenya gini. Bahagia tuh something yang bisa bikin kita senang, Ya, bangga gitu kan, senang kayak,
wah saya berhasil mencapai ini, saya berhasil mencapai itu gitu kan. Gambaran saya tuh kayak gitu. Tapi saya sendiri juga menolak gambaran kayak gitu teh gitu. Hmm. Saya mah lebih ke orang yang menikmati momen. Hmm. Saya cukup bahagia dengan bangun pagi, makan roti, rokok, kopi, cukup. Hmm. Saya cukup bahagia dengan saya punya usaha sendiri, saya punya penghasilan sendiri dan cukup buat penunjang hidup saya sehari-hari. Saya bahagia karena kebahagiaan saya itu ternyata tidak banyak kekhawatiran. Kalau kekhawatiran pasti ada ya Ya. maksudnya, cuman nggak banyak gitu. Ya, Nggak ya. banyak kekhawatiran mungkin tadi lebih ketenang juga jatuhnya teh. Karena menurut saya mah yang saya kejar selama ini teh jujur bukan bahagianya, Hmm. tapi lebih ke tidak banyak khawatirnya gitu. Iya. Alias Tidak tenang. alias tenang juga jatuhnya teh bener, Pak, Iya. jatuhnya teh bener. Cuman ketika gini, kalau ngomongin masalah tujuan tadi punya BMW lah, punya rumah lah, harta banyak apa segala macam gitu kan. Yang akhirnya itu jadi penunjang Hmm. kebahagiaan bukan bukan goals gitu kan sebetulnya. Kalau kata Bapak, kalau kata saya mah itu buat buat alat supaya kekhawatirannya tidak banyak gitu. Ya. Begini, saya tuh orang yang mungkin mungkin saya belum belum banyak uang ya saat ini gitu. Jadi selalu berpikir kalau mau beli sesuatu itu bukan bukan yang dilihatnya tuh bukan brand gitu. Ya. Bukan, tapi Relate lah saya fungsinya. relate. Ya. Fungsinya apa gitu. Misalnya gini, saya bisa aja maksain sekarang kredit mobil gitu ya. Ya. Bisa aja saya maksain kredit mobil. Tapi masalahnya sesuai fungsinya nggak? Sesuai Ya. kebutuhan saya nggak Benar. gitu loh. Kalau kebutuhan saya gitu kan nggak pakai mobil juga bisa jalan gitu maksud Hmm. nantinya saya bawa barang kemana-mana juga cukup satu tas gitu maksudnya Ya. ya ngapain beli mobil gitu Iya itu. maksud nanti jadi sesuai fungsi aja ketika saya tidak banyak khawatir saya punya motor gitu kan ya udah Hmm. gitu nanti kenapa saya harus pusing-pusing mana nah umur sakieu acan boga imah Ya, iya. kamu kenapa umur segini belum punya mobil kamu kenapa umur segini Ya. begini-begini saya akan selalu balas dengan nah saya belum butuh Hmm. gimana dong gitu Hmm. kenapa HP kamu masih begini HP saya kan ada tompel ya Pak kenapa nggak ganti lah saya belum butuh gitu HP Iya, saya iya. masih bisa dipakai masih bisa berkomunikasi dengan Iya. lancar dan baik gitu fungsinya ada tujuannya jelas gitu masih Iya. bisa dipakai kenapa saya harus ganti gitu Hmm. jadi nanti ketika ya benar sih saya lebih ke orang yang bukan mengejar kebahagiaan yang besar gitu kayak sepertinya saya kalau punya rumah saya akan bahagia gitu kan. Hmm. Belum tentu dulu rumah Anda dengan tempat kerja atau usaha Anda di mana. Hmm. Gak mungkin saya ditawarin rumah Pak di Sumedang. Hmm. Bisa nih Pak gitu kan ke saya gitu kan. Rumah nih DP-nya 5 juta. Cicilannya 1.200.000. Oke, murah nih, bisa kan. Di mana posisi Sumedang? Lah, saya hidup berkarir kerja di Bandung. Maksudnya itu kan. Hmm. Berarti kan sebetulnya mah saya mikir berarti saya belum butuh rumah Nah. gitu. Belum butuh rumah untuk saat ini mah karena saya merasa cukup dulu ngekos, ngontrak gitu kan. Hmm. Mungkin kalau misalkan ada yang nawarin rumah di Bandung dengan harga yang sama, saya bakal mikir dua kali juga sih sebetulnya mah Iya. gitu kan. Cuman kembali lagi, saya butuh nggak sebetulnya gitu. Iya. Butuh nggak saya teh gitu. Jatuhnya ke sana jatuhnya teh. Iya. Dan gambaran yang paling realistis buat saya gitu ya untuk Mm-mm. mencapai kebahagiaan itu kayak orang-orang yang tinggal di perkampungan yang jauh dari kota, Pak. Gimana tuh? Jadi mereka tuh ya udah mah kan jarang mengakses informasi yang ya zaman sekarang lah banyak yang flexing, Ah, banyak banyak informasi yang bahwa lifestyle kayak gini tuh membahagiakan. iya. Sedangkan orang-orang yang diam di kampung yang nggak peduli dengan kehidupan kayak gitu tuh kayak cukup buat makan sehari-hari, Mm-mm. bertani. Kayak itu gitu di kepala saya mah bahwa kebahagiaan tuh itu atau ketenangan tuh itu hidup di alam. Kalau makan tuh tinggal nyari ke Heeh. alam, belajar bertani dan yang itu tuh udah mulai masuk siapa bener deh. Keinginan saya buat hidup di alam tuh dengan segala yang terjadi, kalaupun ya perang gitu kan Heeh. sampai ke Indonesia yang sekarang tuh rame di mana Iran dan Heeh. Israel kan, kalaupun nyampe ke kita ya esensi hidup ada itu.
tetap ya. Secara biologis ya kita hidup buat apa? Buat mati. Betul. Itu udah tidak bisa ditolak sama semua teori manapun. Mau dari agama, mau dari siapa kayak Darwin gitu kan, mau dari apa sapien dan kayak gitu tuh udah pasti namanya hidup udah pasti mati. Nggak Makanya mungkin banyak ada. filsuf yang apa ya pada akhirnya menyerah dengan pemikiran mereka sendiri. Karena Ya karena nggak akan nyampe, nggak akan nyampe tujuan hidupnya apa sih gitu. Mencapai ah, kebahagiaan si boy. selama kita hidup mah kita butuh makan. Hewan aja contoh. Hmm. Simbol ketenangannya kan mereka ketika udah makan, misalkan lah macan gitu kan singa Heeh. dapat kijang, makan udah mereka tenang apalagi. Tapi kan besoknya lapar lagi. Besok lapar lagi makanya nggak akan beres-beres, nggak akan Mm-mm. mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ini pertanyaan sebenarnya filosofis banget ini teh Iya sih. sebenarnya. Tapi memang harus harus apa ya disampaikan lah ya isi kepala kita biar Iya. pendengar juga ya bisa dapat sesuatu mungkin dari kita Mm-mm. gitu. Nah karena yang saya pikirin mah itu sih esensi hidup teh. Kalau di kota tuh kayak gimana gitu. Bukan berarti saya pengen langsung ke sana, dan saya juga nggak punya bekal, nggak Iya. bisa bertani, nggak bisa capek, macul gitu kan ya. Pasti Pak, Kita pasti. melelahkan, tapi ada minat untuk belajar gitu, kayak misalkan menanam. Mm-mm. Itu kan basic life skill, pengen bisa Iya. gitu. Tontonan saya di YouTube apa? Kalau ketika pengen tenang, Aduh. lihat yang survival di alam. Bener, Pak, sumpah. Udah mah saya tuh suka nontonin orang main game, tapi Heeh. konsep gamenya tuh survive. Ah, Dia ah. cari bahan buat makan, cari bahan buat rumah, Heeh. tempat perlindungan, cari alat-alat biar kita bisa ngupgrade diri, Heeh. biar bisa melindungi diri, cari senjata dan lain-lain. Itu tontonan saya yang paling saya suka itu game yang temanya Aduh. survival. Aduh. Dan tontonan saya akhir-akhir ini itu nontonin orang yang ke alam sengaja gitu Mm-mm. kan, bikin rumah, bikin tempat perlindungan, shelter yang kayak gitu-gitu, cari Heeh. makan sendiri, mancing kayak apa, berburu, bikin trap, jebakan buat hewan, kayak gitu. Karena kayaknya gitu ya, yang Iya. paling aman untuk memperoleh ketenangan itu dari sana. Mm-mm. Yang bikin kita nggak bahagia apa sih? Kebanyakan gangguan dari luar. Lebih ke khawatir sih. Kalau di pengalaman saya Hmm. ya, yang bikin saya tidak bahagia itu justru ketika banyak kekhawatiran. Nah, Dan kekhawatiran itu saya munculnya lagi dari mikir, mana? nah, Nah. sumber kekhawatiran itu dari mana sih sebetulnya gitu? Apakah kebutuhan yang tidak terpenuhi atau keinginan yang tidak terpenuhi? Hmm. Gitu nanti. Kalau saya mah jatuhnya ya, ketika kebutuhannya terancam tidak terpenuhi. Hmm. Nah, saya akan banyak khawatir tuh. Hmm. Yang kebutuhan tiga kebutuhan utama tuh sandang, pangan, papan. Hmm. Saat terancam tidak terpenuhi, ya jujur saya khawatirnya luar biasa. Iya. Jadi nanti. Jadinya tidak bisa menikmati momen. Hmm. Saya tuh orang yang gini, kalau kalau saya menanya kepada diri saya sendiri dari tadi ya, apakah kebahagiaan itu perjalanan atau tujuan? Hmm. Dua-duanya sih. Hmm. Jatuhnya gini, Pak. Misalkan, ini yang suka naik gunung deh. Ya, Hmm. Bapak pernah juga naik gunung kan? Oh, Atau belum sih jalan-jalan kalau nih. hiking mah, tapi Oh kalau iya. camping ya Nah, kalau camping beberapa nih, kali lah. dari saya belum pernah sih sebetulnya ya. Cuman pernah dari tuh sebut gunung lain gunung bukit lah. Bukit. Dari bawah ke atas gitu maksudnya Hmm. teh kan. Ke atas tuh kan kita bisa lihat banyak hal karena di atas gitu Ya. maksudnya teh kan. Tapi ternyata saya tuh lagi mengingat gini. Momen saya dan ketika naik melewati banyak tumbuhan, melewati banyak batu, melewati banyak orang ketika dia dari atas ke bawah gitu kan. Saya menikmati itu juga. Hmm. Jadi nanti, wah saya baru lihat nih daun ini ternyata begini bentuknya gitu. Wah saya baru lihat nih apa ternyata eh, apa batu ini gedenya kayak gini nih gitu. Oh saya baru tahu nih kalau misalkan pakai sepatu begini ke sini jadinya begini nih. Saya menikmati momen-momen itu. Hmm. Ketika di atas pun saya masih menikmati. Oh ternyata di atas begini ya gitu. Akhirnya teh jawaban dari pertanyaan saya sendiri Hmm. ya apa bagian itu perjalanan atau tujuan dua-duanya sih Hmm. ya teh dua-duanya takutnya gini kalau saya hanya sekarang ya hidup saya itu kan menikmati momen dari hari ke hari aja gitu tapi ternyata saya nggak punya tujuan pasti pak Hmm. jadi nanti kurang gitu wah
Jadi nanti, oh saya harus punya tujuan nih gitu. Supaya hidup saya tetap berjalan dan bukan bukan berjalan ya, meningkat Hmm. gitu nanti. Kalau saya cuma menikmati dari hari ke hari gitu kan, momen saya kecil-kecil saya terlalu menikmati di situ, saya nggak punya tujuan besar bahwa saya harus meningkatkan diri diri saya gitu Pak, Hmm. value saya gitu Pak, jadi nanti. Tapi kalau saya terlalu mengejar tujuan, akhirnya teh saya nggak bisa menikmati momen yang saat ini Hmm. gitu. Saya kita ngobrol kayak gini, itu have fun buat saya, itu Hmm. happy, itu kebahagiaan saya gitu maksudnya teh. Saya bisa makan enak, saya bisa ngerokok enak, saya bisa Hmm. ngopi enak, ya itu kebahagiaan saya. Hmm. Nah, saya tuh nggak mau kebahagiaan saya yang sekarang, perjalanan yang kecil-kecil kayak gini gitu, yang remeh-remeh kayak gini tuh hilang gara-gara saya terlalu mengejar ambisi yang gede gitu sekalian. Hmm. Jadi nanti. Tapi kalau balik ke ketenangan yang di desa segala macam, apa saya kan dari kampung, Pak. Saya dari kampung, Pak. Iya, iya, iya. Gitu deh. Tapi iya sih, saya mikir kalau kalau saya ternyata rezekinya bukan di Bandung ya, saya kan pulang kampung dan bertani. Saya lebih paham bertani masalahnya. Soalnya gini ya, yang saya rasain dari kecil di Bandung gitu kan ya Mm. di kota, yang membuat kekhawatiran banyak tuh mulai, nah karena saya mah hidupnya SMP udah mulai aware dengan internet lah. Ah, Jadinya tuh kekhawatiran yang muncul tuh karena dari orang lain, dari postingan, dari reels zaman sekarang mah. oh, Dari situ yang saya rasain tuh makanya kalau dipikir lagi esensi dari hidup, tujuan hidup teh apa ya untuk mati? Udah nggak ada lagi. Itu tuh salah satu yang nggak bisa kita gapai kalau menurut saya mah. Kalau tujuan tuh. tujuan hidup. Soalnya gini, saya ngalamin lah. Wah saya pengen banget ini, kebeli. Ya udah kebeli, sebulan 2 bulan bosen. Contoh, ya kan? Saya pengen iPhone lah katakan. Udah kebeli. Ya terus, Apalagi? terus ya udah HP semestinya HP pada akhirnya mah konten sepertinya ya kayak sekarang aja udah konten. Tujuan udah bukan. Tujuan itu ketika kita finish dan nggak bisa lanjut lagi kalau saya mikirnya Ah gitu. ya, iya iya iya. Iya. Yang saya pahami gitu. Jadi Heeh. tujuan tuh masih tanda tanya buat saya mah. Tujuan saya tuh apa dah karena ya di dunia mah nggak akan beres-beres selama kita hidup mah. Nah, gini. Oh, karena kebetulan kita berdua muslim, Iya. saya sempat menanyakan ini ke diri saya sendiri dulu, Pak, dulu Hmm. sekali gitu kan. Tujuan hidup sebetulnya apa sih gitu? Karena kan saya sempat tersesat ya, Iya. maksudnya teh. Saya sempat tersesat ya dan belajar dari sana sini ya. Iya. Akhirnya saya menyerah pada jawaban tujuan hidup ibadah. Hmm. Jadi di breakdown jatuh nanti. Kalau kata Bapak tadi tujuan itu ketika kita tidak bisa lanjut lagi Hmm. gitu kan. Itu tuh ending lah Hmm. gitu kan. Saya mah akan bilang tujuan hidup tujuan hidup atau ya apa tujuan hidup itu kita breakdown pada hal-hal achievement yang kecil Hmm. karena nggak bisa lanjut. Hmm. Apa? Waktu. Iya. Saya akan gini, saya akan merasa berhasil. Ini kata guru saya ya dulu Hmm. waktu saya zaman tersesat. Harusnya kamu bisa merasa berhasil ketika kamu sholat tepat waktu. Udah Hmm. sampai situ. Oke. Karena kan waktu nggak bisa diubah ya, Iya, iya, nggak iya. bisa diputar gitu kan. Tujuan kamu di situ gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya tujuan hidup apa, nunggu waktu sholat jatuh nanti. Hmm. Daripada lir-lir, karena pusing juga kalau misalkan dari tadi mikirin soal dunia, wah Iya, nggak atau beres. bingung ya begini atau ya bingung ya begitu. Ternyata saya tuh menyadari memang agama itu hadir pada setiap aspek jatuh nanti Pak. Iya. Jadi nanti. Jadi nggak bisa saya egois gitu kan. Oh nggak mungkin. Apa tujuan ibadah nggak mungkin gitu kan. Hmm. Lah, ya apalagi gitu. Kita nggak bisa Iya. menjawab hal itu selain selain dari pakai agama ya. Jatuh nanti gitu. Apa sok ya, saya menikmati momen jatuh nanti kan. Saya merasa berhasil ketika saya bisa ketemu sama temen gitu kan, bercengkrama, tukar pikiran. Saya Hmm. merasa berhasil ketika saya bisa bekerja dengan baik gitu kan. Untung nama kan ujung-ujungnya waktu-waktu juga, waktu yang tidak bisa saya putar, waktu yang saya jalani dengan baik, dengan hasil yang baik, ya itu tujuannya gitu.
Meskipun setelah 1 jam, 2 jam berjalan, 1 jam berikutnya saya harus ngeset tujuan baru gitu. Hmm. Ya nanti. Karena waktu yang saya habiskan ke belakang, yang memang tidak bisa diubah. Dan balik lagi, oh ternyata memang sebetulnya kita hidup bukan menunggu mati kalau saya, menunggu waktu sholat. Karena setelah mati pun saya masih disolatin. Iya makanya apa ya, dengan orang-orang yang anggaplah yang nggak punya agama atau Ateis. yang seperti itu atau tujuan akhirnya tuh bukan agama, nggak masuk akal. Iya. Karena ya tujuan akhir yang besar tadi kan kalau Bapak bilang achievement adalah tujuan-tujuan kecil kan. Kalau tujuan besarnya mah kalau tanpa memasukkan unsur agama yang nggak bisa ya, let's say lah, ya mau mau nggak mau agama itu kan kepercayaan. Ya, Iya. namanya kepercayaan itu nggak bisa, menurut saya nggak bisa diraih dengan ilmiah, logika. ilmiah dan panca indera kita gitu. Iya. Namanya kepercayaan tuh menurut Subjektif saya sekali. subjektif sekali gitu. Jadinya ketika agama khususnya Islam tidak menawarkan, kan kalau tidak salah ya mungkin agama Abrahamik lain juga percaya adanya kehidupan setelah kematian gitu kan ya. Nah karena itu aja gitu menurut saya mah, jadi nggak bisa apa ya, tujuan hidup tanpa harus ada agama tuh nggak mungkin gitu. Makanya kayak tadi mentoknya tuh ya apa tujuannya, tujuan besarnya apa ketika kita sudah ending punya itu punya ini ya terus apa. Misalkan kita jadi orang yang hebat dan terkenal, ini nggak bawa agama dulu ya, hebat terkenal, ya udah ketika kita mati terkenal, terus gagasan-gagasan kita dipakai, ya udah kan itu. Apalagi buat kitanya apa, kitanya udah mati. Udah buat kitanya apa, mungkin balik lagi konsep agama, dengan gagasan kita dapat amal jariah gitu kan ya, dan lain-lain, itu kan balik lagi ke agama. Kalau tanpa agama jadinya nggak mungkin jadi nanti jatuhnya kalau dibilang agama subjektivitas tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Setuju nggak kalau ternyata agama tuh malah berubah jadi mindset, pola pikir? Yang saya dapat dan pelajari selama ini gitu ya, utamanya setelah berakhir di pernikahan, justru agama tuh yang saya percaya. Dan kenapa nggak jadi belajar ke agama yang lain, karena yang paling masuk akal tuh ya Islam gitu. Jadi udah emang the way of life Islam teh, pola pikirnya ada, cara hidupnya ada, tinggal kita perdalami lah gitu ya. Hal apapun bahkan ada sebenarnya nama cara kita menjalani hidup kayak gimana sampai akhirnya apa mati gitu kan ada gitu. Dan saya nggak pernah gimana ya, mungkin dulu mah berpikirnya sholat naon capek gitu, sholat naon ngapain, saya ngalamin itu gitu. Bisa dibilang sebenarnya mah ada agnostik kan yang gitu teh, percaya apa percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, menjalani agamanya. Saya salah satu yang gitu kalau dibilang gitu ya. Tapi akhir-akhir ini saya tuh mikir ya apa ruginya tuh sholat. Maksudnya tuh secara kedokteran aja nih yang ilmiah, gerakan-gerakan sholat tuh sehat. Iya. Ketika saya duduk berjam-jam di kantor, duduk terus harus ruku pas duhur, boy tonggong tuh enak. Berderak-derak, aduh nikmatnya. Makanya kalau hanya cuman dilihat dari ilmiahnya aja udah dapat gitu loh gerakan sholat ya tadi. Apalagi kita memasukkan makna untuk sholatnya apa sih, itu yang saya lagi perdalam itu. Terus apa sholat itu menunjang atau bekal untuk di kehidupan selanjutnya, kan nggak rugi gitu. Udah mah di dunia kita teh dapat sehatnya lah, anggap ya dengan sholat teh, dapat juga di akhiratnya kan komplit lah. Sih ya nggak ada sama sekali yang merugikan gitu. Lanjut Pak. Kalau ngomongin soal sholat, tata cara sholat, tujuan ibadah dan lain sebagainya, lebih ke sholat itu sarana mencapai pencerahan dan ketenangan. Kalau saya, sholat itu sarana untuk mencapai ketenangan dan pencerahan. Karena gini, Anda hidup 24 jam. Ya, Anda hidup 24 jam. Sebutlah Anda bukan seorang muslim. Anda hidup 24 jam, ngapain? Kerja. Anda capek istirahat. Setelah hilang capeknya kerja lagi. Kan gitu. Monoton.
Hmm. monoton. Buat saya, sholat itu jeda. Hmm. Jeda dari rutinitas selama 24 jam itu kita harus stop dulu, rem dulu, Hmm. sholat dulu. Sholat itu nggak akan lama, 10 menit, 15 menit mungkin paling lama juga dengan duduk. Nah, sholat itu buat buat saya itu adalah waktu istirahat paling baik itu Hmm. sholat. Karena kan dituntut nggak boleh mikir yang Ya. kemana-mana, kita harus fokus, berdoa, apa segala macam gitu. Jadi nanti eh, pause apa sih? Pause hidup, ngepause itu, ngepas apa sih bahasa ininya? Pause, pause, Oh, kira itu pause. paus itu. Bukan pause gede, bukan. Jadi hidup tuh dijeda Ya gitu. jeda gitu ya, Hidup-hidup pause Anda tuh jeda. dijeda dulu gitu kan. Hmm. Setelah sholat kan, misalkan Anda sedang bekerja, saya sedang bekerja misalkan gitu ya. Sedang bekerja ngerjain apa gitu gitu kan. Ketika datang waktu sholat, itu tuh seolah-olah Tuhan saya itu sedang sedang marahin. Hmm. Berhenti dulu Anda gitu. Hmm. Jeda dulu kerjaan Anda. Jeda dulu, ayo sini dulu sholat dulu gitu. Hmm. Nah, ketika selesai sholat, apakah saya kerjaannya ditinggalkan? Enggak, tetap dilanjut. Hmm. Jadi lebih ke menjeda, menjeda kayak ngingetin waktu istirahat jatuh nanti, Ya gitu kalau kan. secara duniawinya lah gitu ya. Gitu kan. Jadi nanti ya kalau misalkan balik lagi, aduh dengar di mana saya tuh. Kalau misalkan ternyata saya seorang muslim, saya ibadah sebagai seorang muslim, saya menjalani syariat-syariat Islam dan sebagainya, dan ketika setelah mati ternyata tidak ada surga dan neraka, lebih Iya, ekstrim nih, iya, iya. gitu kan. Apakah saya rugi? Ya Enggak, enggak. enggak. Karena saya sudah dapat manfaat sholat di dunia Iya gitu. gitu. Urusan di akhirat nanti apakah agama saya benar atau salah, lah saya udah cukup di dunia gitu Iya. maksudnya teh. Gitu kan. Dengan ngelakuin itu teh nggak ada yang dirugikan gitu saya Heeh. mah. Apalagi kalau misalkan ternyata agama saya benar gitu Iya, ya. udah dapat Ya bonus. udah dapat bonus gitu nanti. Jadi daripada khawatir, saya tuh ya daripada khawatir sama hal-hal yang akhiratikal, apa tuh namanya? Yang ya kan akhiratikal gitu kan. Udah aja saya menjalani aja. Ukrowi ini. Urawi, Arawi. Ukrowi apa ya? Itulah. Itulah orang maaf sekali kita nggak pintar bahasa Arab ya. Iya karena apa ya? Ya tujuan tuh pada akhirnya disandingkan dengan agama, dengan konsep-konsep agama. Karena Betul. nggak ada lagi jawaban yang paling masuk akal buat saya Mm-mm. kalau bukan agama gitu. Dan apalagi ya tentu aja Islam gitu. Karena gimana ya itu tadi nggak rugi kok ngejalanin sholat itu apalagi dengan memaknainya tuh. Nah, Saya mah nah ke pengen sana. itu tujuannya mah memaknai sholat tuh apa gitu. Karena nah itu salah satu tools buat ini juga. Ya, Jadi buat tujuan saya di akhir karena kan tujuan di akhir yang kita tahu yang baik itu kan surga yang indah dan membahagiakan itu kan mm-mm. surga. Mm-mm. Di surga tuh nggak akan lapar dan lain-lain lah. Nggak kebayang aja kan kehidupan kayak Iya. gitu kan. Semua apa yang lubang-lubang kotoran di tubuh kita kan nggak ada juga katanya Heeh. kan. Jadinya teh ya kalau kita sebagai makhluk biologis ngomongin tujuan kalau tanpa agama nggak ada selain mati. Iya. Tapi ya kita bayangin aja lah tanpa agama kita hidup terus Berkembang mati. biak. Ya udah apa Apalagi, ya apa bedanya sama apalagi. hewan gitu. Aduh, saya itu nonton film, aduh lupa lagi film apaan. Tujuan setiap makhluk hidup itu ternyata berkembang biak. Lebih tepatnya berkembang biak. Jadi setelah satu sel apa nama apa namanya? Setelah satu sel mencapai tujuannya untuk berkembang biak, ya dia mati. Gitu. Jadi kalau tujuan setiap sel satu itu betul mati. Hmm. Tapi tujuan setiap komunitas sel itu berkembang biak dan mempertahankan eksistensi jenisnya. Hmm. Jatah nanti. Kan nonton di film Lucy kayaknya, tahu nggak sih Pak? Oh ya yang Yang pakai ya. otak sampai 100% tuh. Nah, tujuan setiap makhluk biologis itu ternyata dia itu mempertahankan eksistensi komunitasnya. Iya. Ya, tapi betul kalau tujuan setiap sel satu, maksud nantinya, kita ini satu individu ya maksud nanti. Ya betul mati. Tapi pastikan dulu kita mati setelah memberikan kontribusi kepada komunitas atau jenis kita sendiri. Hmm. Kalau di makhluk biologis atau hewan, kayak ikan salmon kalau nggak salah, dia akan mati setelah
setelah Bertelur. bertelur. Jadi nanti dia akan mati setelah bertelur. Jadi kan tujuan hidup dia ya mati, betul. Hmm. Tapi pastikan matinya itu sudah memberikan kontribusi kepada jenisnya sendiri. Iya. Kalau itu dimasukin ke agama, ya silahkan mati. Tapi tolong tinggalkan hal-hal yang bermanfaat Iya. untuk umat, jatuh nanti gitu. Makanya itu kan manusia mah berakal. Jadi buat yang sorry itu saya buat yang agama tuh nggak masuk di kepala dia. Kalau ngomongin konsep ini atau terkait tujuan akhir, Mm-mm, ya apalagi nggak masuk. selain agama. Mm, Kontribusi kita ya anggaplah kita memberikan kontribusi untuk peradaban dan lain-lain. mm, Untuk kitanya yang nantinya mati, yang punya gagasan itu ya apa? nggak Kan ada. cuman berkontribusi. Buat kitanya mah kan nggak Iya, ada gitu loh. iya. Maksud saya tuh jadinya ya udah kalau nggak agama nggak ada tujuan selain mati gitu. Mm-mm. Tapi bener, Saya mikirnya. saya sempat ngobrol sama yang ngakunya agnos, Hmm. ngakunya agnos. Dia bener-bener ngakunya agnos gitu kan. Terus kita ngobrol 3 jam kalau nggak salah waktu itu, 3 jam. Kita ngomongin dari banyak hal lah. Terus yang mungkin bukan tujuan, tapi lebih ke arah apa ya? Kalau bukan tujuan, kalau tujuan kan kayaknya terlalu besar gitu buat Hmm. saya mah. Lebih ke arah apa sih akhirnya gitu. Hmm. Akhir-akhir kamu akhirnya kalau kalau saya sebagai muslim akhirnya saya ya udah gitu kan dapat surga kan waktu itu. Tapi buat kamu yang agnostik saya nanya tuh, akhirnya nanti kayak kayak apa? Kayak gimana sih? Akhirnya itu yang dia harapkan adalah kontribusi jatuh nanti. Hmm. Saya daripada saya mikirin apa nanti di akhirat kayak gimana dan karena dia argumennya gini, karena saya belum pernah ke sana, belum pernah ke akhirat dan gak Ya. ada bukti akhirat itu ada atau enggak gitu kan daripada saya lebih khawatir pada hari esok tentang akhirat, Hmm. saya lebih khawatir diri saya di hari ini. Apa yang bisa saya lakukan, kebaikan apa yang bisa Hmm. saya sebar gitu kan, kontribusi apa yang bagus-bagus saya untuk umat manusia, nyebut nanti lebih ini banget gitu kan. Hmm. Kontribusi saya kepada masyarakat sekitar tuh kayak gimana. Saya lebih khawatir pada hal-hal itu daripada Hmm. hal-hal tentang hari esok itu nanti. Tapi sayangnya tuh ada yang miss kalau saya dari situ mah. Itu tadi kontribusi buat dirinya sendiri apa? Hmm. Personalnya tuh apa? Setelah dia melakukan banyak hal kayak gitu, kalau kata ustadz saya tuh gini, kalau Anda bukan seorang muslim, ya, tidak percaya dengan Islam dan Anda melakukan banyak sekali kebaikan, angkanya itu nol. Hmm. Anda sedekah ke orang kasih nol. Anda bangun apa misalkan fasilitas umum, Anda dapat nol. Nolnya tuh berjejer Hmm. gitu kan. Apa nolnya tuh berjejer. Banyak. Banyak gitu kan nyampe 6, nyampe 12 nolnya teh. Tapi mau sebanyak apapun itu nol, Hmm. ya kan? Tanpa ada nilainya. Tapi ketika Anda seorang muslim, Anda mendirikan sholat, Anda mendirikan syariat Islam, dari angka apa paling depan dari angka berjejaran nol itu ada angka 1 Hmm. jatuh nanti. Jadi baru ada artinya. Hmm. Angkanya 1, nolnya 6. Hmm. Sebutannya 1 juta. Hmm. Angkanya 1, nolnya 12. Sebutannya 1 miliar. Hmm. Tapi mau angkanya cuma 0, meskipun ada 100 angka 0, tetap 0. Hmm. Tetap tidak ada artinya. Jatuh nanti. Itu yang miss dan sayangnya saya nggak bisa meyakinkan dia tentang konsep itu. Ya. Waktu itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Tapi ya memang pilihan pada akhirnya mah Pilihan pada agama akhirnya. itu. Pada akhirnya itu. Dan ya kita mah sesama manusia mah gimana ya nggak bisa ngejudge gitu sama orang yang kayak gitu teh. Iya. Semoga dia dapat hidayahnya lah gitu mungkin jalannya Mm-mm. sendiri karena untuk mencapai kepercayaan gitu ya Iya. yang menurut agama kita benar mah ya butuh proses tersendiri, Iya, nggak nggak bisa bisa disama. sama gitu, Heeh, heeh. nggak bisa Bisa dipukul sama. rata ah kita gini nih dapat ini. Saya anggaplah saya titik balik untuk mempercayai lebih dalam terkait agama saya sendiri itu waktu mengalami perceraian lah gitu. Mm-mm. Ya kita ya saya nggak bisa nyamain kisah saya atau cerita saya atau hidayah saya dengan orang lain gitu. Paling Nggak. saya cuma bisa menceritakan Heeh. tanpa harus memaksakan yang saya alami gitu loh. Iya. Ya Jadi ya kali ya dia tuh mungkin bilang beda tuh, lagi kan. kamu kalau mau lebih soleh cerai ya kan enggak ya? Ya nggak Ya kan gitu. enggak juga ya? Kan enggak Nggak juga. gitu. Enggak juga. Cuman Aduh. ya gitulah.
kalau yang saya bayangin terkait Mm-mm. tujuan mah. Karena ya gimana ya, kalau nggak ada agama nggak akan bisa apa ya, menjawab gitu loh, nggak Heeh. bisa dapat jawaban gitu yang saya pikirin mah. Dan dengan ritual ya ibadah gitu kan, sholat dan lain-lain, ya itu mah anggap ya saya lagi kerja untuk akhirat, saya mau gitu gitu. Nah, Kalau saya kerja di dunia cari duit, kalau saya kerja untuk akhirat saya ya dengan ibadah. ibadah. Dan salah satunya ya kebaikan-kebaikan tadi, kebermanfaatan juga jadi salah satu. Mm-mm. Jatuh. Jadi pikiran saya itu sekarang, kalau saya bisa dipanggil sama Allah, mendingan mati deh. Bener. Asli Pak. Aduh sama lagi. Tapi nggak mau, gimana ya caranya tuh kan, ya nggak mundir, nggak apa gitu. Karena kan salah ya. Mm-mm. Secara konsep lah, secara logika aja juga udah menyalahi aturan apa ya, makhluk hidup tuh ekosistem lah gitu. Kalau Iya. maksudnya tuh ketika ada hewan bunuh diri kayaknya tuh menyalahi bisa Iya. aturan ekologi. Ada Aduh. semut gitu bunuh diri kan nggak Iya. lucu gitu. Anggaplah kita bagian dari ekosistem itu dan kita bunuh diri. Nah itu tuh nggak natural gitu. Iya. Otomatis udah salah secara logika saya. Terus secara agama pun udah tidak dibenarkan. Nah makanya saya tuh pengen banget mati. Tapi sebelum mati saya tuh pengen punya bekal, Betul. punya kerjaan untuk di akhirat, salah satunya ibadah, terus melakukan hal-hal yang baik yang saya bisa, dan kebermanfaatan yang sedang saya usahakan gitu. Dan kebermanfaatannya banyak. Kan ada orang yang, sorry to say, dakwah Iya. bagus, itu teh salah satu buat bekal. Heeh. Tapi jangan lupain sekitar, keluarga, orang-orang terdekat. Kadang ada yang lupa apa yang kayak gitu teh. Iya, euy. Dakwah ke masjid ini, ayo, wah. Tetangganya dia nggak makan, Ah, tetangganya dia masih ya. susah sholat, contoh. Nah, saya menjadi fokusnya sekarang tuh kebermanfaatan saya tuh minimal lingkungan dulu terdalam. Setelah itu baru, makanya ngonten Betul. tuh salah satu, semoga dari konten-konten yang saya bikin, entah dari Mm-mm. nyanyi, entah dari dialog kayak gini tuh ada kebermanfaatan yang bisa merubah orang, yang itu jadi amal buat saya Mm-mm. untuk bekal nanti gitu. Makanya saya bikin konten gini teh. Kalau saya ya, ini mah. Ini bahas kematian berartinya. Hmm, Dijudulin dulu. iya. Bahas kematian. Saya melihat kematian itu sebagai istirahat. Istirahat Hmm, akhir. oke. Saya mah. Karena rest in peace. Ya, beristirahat dalam Damai. damai. Gitu kan. Karena ya meninggal itu. Yang makam saya pakai tulisan rest in peace. Asli, dan nggak salah sebenarnya mah. Enggak. Tidak menyalahi agama, Enggak. hanya bahasa aja. Bahasa aja. Cuman nggak tahu kalau yang di agama kita kan tulisannya suka apa nih? Enggak ada sih. Nggak ada sih. Innalillahi Saya wa mau inna ilaihi. pengen. Bukan berarti saya itu, tapi ya itulah. Oke, lanjut lah. Nah, menurut saya tuh kematian itu adalah istirahat akhir. Hmm, Dan saya percaya ketika saya dipanggil, hmm. ya itu adalah waktu yang tepat untuk saya pulang. Iya gitu. Saya kan melihat Tuhan saya itu bukan hanya sebagai orang tua, sebagai kayaknya kan bapak nih gitu kan. Hmm, Saya melihat Tuhan saya itu udah segala-galanya gitu. iya. Dia lebih tahu saya dibanding saya sendiri gitu kan. Dia lebih tahu saya dibanding saya sendiri. Kalau misalkan ternyata malam ini Hmm, gitu kan, saya pulang, saya nggak akan protes. hmm. Berarti ini adalah malam ini, saat ini gitu kan, adalah waktu yang tepat buat saya Iya. pulang. Entah mungkin dosa saya terlalu banyak, takutnya kalau saya hidup lebih lama dosa saya banyak, atau amal baik saya cukup, Hmm, gitu aja. Amal baik saya cukup untuk saya hmm. hidup di akhirat dengan baik. Gitu. Itu cuma antara dua itu doang, jatuh nanti gitu kan. Sempet saya ngebahas ini Hmm. sama cewek sih salah. Aduh. Dan di media sosial, Hmm. di live TikTok. Itu ngebahas ini dan saya bikin narasi, Hmm. duh pengen banget mati. Uh. Dia langsung ngebacotin saya, Waduh. marah-marahin saya di live. Yang tadinya live-nya berbahasa Inggris, ini tiba-tiba bahasa Indonesia. Jadi dia tuh Marah-marah. gimmicknya bahasa Inggris. Ah. Orang luar gimmicknya tuh. Uh. Tapi karena ngebaca itu langsung marah-marah. Karena dia tahu cerita saya. Saya Uh. single parent dan lain-lain. Lu tuh gak mikirin anak lu ya, lu egois banget sih. Justru maksudnya bukan ke sana. Iya. Gitu. Jadi
kalau saya dipanggil sekarang, bukan saya nggak khawatir dengan keluarga, dengan anak, bukan. Tapi saya yakin Allah itu ketika manggil saya itu Semuanya sudah udah terjamin. terjamin gitu. Betul. Bukan berarti nggak mikirin orang terdekat gitu. Tapi kalau ketika saya dipanggil, ya note-nya jangan bunuh diri ya, gitu kan. Iya tuh. Itu menyalahi aturan gitu kan, itu mah secara ini dan itu. Berarti udah siap gitu. Dan saya mah selalu positive thinking ketika saya dipanggil, berarti saya cukup untuk masuk surga. Gitu saya pasti Nah, gitu positif sama tuh. Allah. Kan Allah mah bagaimana ini apa? Iya, Kehendak kayak bukan kehendak apa? ilmunya ini nggak apa sih, di luar ini kita lah Iya maksudnya teh kan. gitu. Tapi kalau soal bunuh diri nih. Nah, sebelum lebih lanjut, Oh cut iya. dulu. Penasaran kan? Kita bahas di episode selanjutnya.